pagi, perkenalkan nama saya Yusila Rinti, Fakultas Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Universitas Katolik de la Salle Manado. Dan pada saat ini saya akan menjelaskan tentang psikologi perkembangan, yaitu aspek-aspek perkembangan. Yang pertama, sikap. Sikap merupakan kesiapan atau keadaan siap untuk timbulnya suatu perbuatan atau tingkah laku. Sikap juga merupakan organisasi keyakinan seseorang mengenai objek dan situasi yang relatif yang memberi dasar kepada orang untuk membuat respon dalam cara tertentu. Yang kedua, komponen sikap terbagi atas 3, yaitu komponen kognisi, komponen afeksi, dan komponen konasi psikomotorik. Yang kedua, kepribadian. Kepribadian merupakan suatu kualitas perilaku individu yang tampak dalam melakukan penyesuaian diri terhadap lingkungan secara unik. Faktor-faktor yang mempengaruhi kepribadian yaitu antara lain fisik, intelijensi, jenis kelamin, teman sebaya, keluarga, kebudayaan, lingkungan, dan sosial budaya. Yang kedua, ciri-ciri kepribadian antara lain: mandiri dalam berpikir dan bertindak, mampu menjalin relasi sosial yang sehat dengan sesama, mampu menerima diri sendiri dan orang lain, dapat menerima melaksanakan tanggung jawab yang dipercayakan, dan dapat mengendalikan emosi. Bakat dan kreativitas. Bakat merupakan kemampuan bawaan yang merupakan potensi yang masih dikembangkan atau dilatih. Kreativitas dapat diartikan sebagai suatu kemampuan untuk menciptakan suatu produk baru. Perbedaan individual. Perbedaan individual terbagi atas 2, yaitu perbedaan interindividual dan perbedaan intraindividual. Perbedaan interindividual yakni ada antara satu individu dengan individu lainnya, dan perbedaan intraindividual yakni terjadi dalam diri individu sebagai akibat dan bertambahnya usia. Karakteristik perbedaan individu terbagi atas 3, karakteristik fisiologis, karakteristik fisik, dan potensi-potensi individu. Teori merupakan suatu konseptualisasi yang umum. Konseptualisasi atau sistem pengertian ini diperoleh melalui jalan yang sistematis. Teori ini ialah pernyataan tentang sebuah konsep yang tersusun secara integratif yang berfungsi sebagai acuan. Fungsi teori. 1. Teori sebagai kerangka berpikir. Yang kedua, teori memberi dasar dan alasan untuk melakukan intervensi dan tindakan nyata. Dan yang ketiga, mengetahui apa yang harus dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan. Perilaku dari sudut pandang psikoanalisis terbagi atas 3, yaitu yang pertama id atau s, yang kedua ego atau ich, dan yang ketiga superego atau Über-Ich. Teori-teori psikologi perkembangan, yaitu yang pertama represi, yakni upaya individu untuk menyingkirkan frustasi yang berupa mimpi buruk dan keuangan yang menimbulkan kecemasan. Yang kedua, superresi merupakan suatu proses pengendalian yang terang-terangan ditujukan menjaga agar impuls-impuls dan dorongan yang ada tetap terjaga. Yang ketiga, pembentukan reaksi, yakni ketika dia berusaha menyembunyikan motif dan perasaan yang sesungguhnya dan menampilkan ekspresi yang berlawanan dengan yang sebetulnya. Yang keempat, fiksasi, yakni individu dihadapkan pada situasi yang menekan, yang membuatnya frustasi dan mengalami kecemasan sehingga membuat
individu ini merasa tidak sanggup menghadapinya. Yang kelima, regresi merupakan respon yang umum bagi individu bila berada dalam situasi frustasi, setidaknya pada anak-anak. Teori-teori psikologi perkembangan yang selanjutnya, menarik diri, ini merupakan respon yang umum dalam mengambil sikap. Yang selanjutnya, mengelak, yakni jika individu merasa diliputi oleh stres yang lama, kuat dan terus-menerus, individu akan cenderung untuk mencoba mengelak. Dan selanjutnya, menyangkal kenyataan, yakni dia dianggap tidak ada atau menolak adanya pengalaman yang tidak menyenangkan dengan maksud untuk melindungi dirinya sendiri. Teori-teori psikologi perkembangan yang selanjutnya adalah fantasi. Dengan berfantasi pada apa yang mungkin menerima diri, individu sering merasa mencapai tujuan dan dapat menghindari dirinya dari peristiwa yang tidak menyenangkan. Yang selanjutnya, intelektualisasi, yaitu dia menganggap situasi yang seharusnya menimbulkan perasaannya sangat menekan, dan cara analisis intelektual dan sedikit menjauh dari persoalan. Yang selanjutnya, proyeksi, yakni biasa sangat cepat dan memperhatikan ciri pribadi individu yang lain yang tidak dia sukai, dan apa yang dia perhatikan akan cenderung dibesar-besarkan. Psikososial, percaya versus tidak percaya, umur 0-1 tahun. Komponen awal yang sangat penting untuk berkembang. Yang kedua, otonom versus rasa malu dan ragu, 1-3 tahun. Pada masa ini, alat gerak dan rasa telah matang dan adanya rasa percaya terhadap ibu dan lingkungan. Yang ketiga, inisiatif versus rasa bersalah, 3-6 tahun. Pada tahap ini, anak akan belajar mengendalikan diri dan memanipulasi lingkungan. Yang keempat, industri versus inferioritas, 6-12 tahun. Pada tahap ini, anak menghadapi dan menyelesaikan tugas dan perbuatan yang akhirnya dapat menghasilkan sesuatu. Yang kelima, identitas versus difusi peran. Umur 12-18 tahun. Pada tahap ini, terjadi perubahan pada fisik, jiwa di masa biologis seperti orang dewasa. Demikian dan terima kasih.